Angela Karisa Fendra. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam limit aljabar. Jadi, di limit aljabar ini, yang pertama ada namanya limit tentu. Limit tentu ini, cara menyelesaikannya menggunakan metode substitusi. Di mana, jika limit X mendekati A, maka fx sama dengan A. Contoh soalnya, ketika ada limit X mendekati 3, maka semua bilangan X akan diganti dengan 3. Maka 2 dikali 3 pangkat 2 ditambah 1 per 3 dikurang 2 sama dengan 19 per 1. Maka hasilnya adalah 19. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu limit tak tentu bentuk 0 per 0. Itu maksudnya limit tak tentu yang hasilnya bukan merupakan 0. Jadi, limit X mendekati A, fx per gx sama dengan fx per fa per ga sama dengan 0 per 0. Maka penyelesaiannya yaitu ada dua. Yang pertama pemfaktoran. Yang pemfaktoran itu contohnya limit X mendekati 2, X kuadrat min 4 per X min 2 sama dengan, maka kita jabarkan. Karena ini awalnya kuadrat, kita jabarkan menjadi X min 2 kali X plus 2 per X min 2. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 2 tambah 2 sama dengan 4. Selanjutnya, ada metode sekawan akar. Sekawan akar itu kita kalikan dengan akar yang sesama dengan penyebutnya. Seperti yang di contoh ini. Yaitu limit X mendekati 9 min X per 3 min akar X. Kita cek terlebih dahulu penyebutnya. Jika 3 dikurang akar 9 itu kita substitusikan, maka hasilnya adalah 0. Jadi, karena ini limit tak tentu bentuk 0 per 0, maka kita harus mencari hasilnya yang bukan merupakan 0. Lalu, kita membuat limit X mendekati 9. 9 dikurang X per 3 kurang akar X dikali akar sekawannya. Jika akar sekawan itu yang pada awalnya penyebutnya merupakan min, maka jika dikalikan akar sekawan dia berubah menjadi plus. Maka kita dapatkan menggunakan rumus A min B kali A plus B, yaitu A pangkat 2 min B pangkat 2. Lalu limit X mendekati 9 yaitu 9 min X dikali 3 plus akar X per 3 kali 3 dikurang akar X kali akar X. Kita dapatkan hasilnya 9 kurang X kali 3 plus akar X per 9 kurang X. Lalu 3 ditambah akar X, yaitu kita substitusikan 9 tadi, jadi 3 plus akar 9. Akar 9 itu 3, jadi 3 tambah 3 yaitu 6. Yang ketiga, kita lanjut ke limit tak hingga bentuk tak hingga per tak hingga. Yang ini harus dibagi dengan X pangkat tertinggi, yaitu bila limit X mendekati tak hingga, AX pangkat M ditambah BX pangkat M min 1 ditambah seterusnya per PX pangkat N ditambah QX pangkat N min 1 ditambah seterusnya, maka hasilnya adalah L. Yang pertama, jika M lebih besar dari N, maka L sama dengan tak hingga. Contoh soalnya, jika M lebih besar daripada N, jika diketahui limit X mendekati tak hingga, 4X pangkat 3 ditambah 5X ditambah 1 per 7X dipangkatkan 2 ditambah 5X. Maka kita lihat di sini bahwa M-nya adalah 3, yang di sini 2. Maka bisa kita lihat bahwa M-nya lebih besar daripada N, sehingga hasilnya adalah tak hingga. Yang kedua, jika M sama dengan N, maka hasilnya adalah L sama dengan A per P. Contoh soalnya, jika diketahui limit X mendekati tak hingga, 2X dipangkatkan 2 dikurang 3X pangkat 4 ditambah 1 dikurang 1 min 2X pangkat 4, maka kita bisa lihat bahwa M dan N-nya di sini memiliki pangkat yang sama. Maka kita ambil min 3 dibagi min 2, maka hasilnya adalah
3/2. Yang ketiga, jika M lebih kecil daripada N, maka hasil L adalah 0. Contoh soalnya, jika diketahui limit X mendekati tak hingga 4x pangkat 5 ditambah 6x pangkat 3 per 2x pangkat 5 ditambah 6. Di sini dapat kita lihat bahwa pangkat tertingginya adalah 5x, maka semua bilangan harus dibagi dengan x pangkat 5. Sehingga ini dapat dicoret, ini juga dapat dicoret, menghasilkan 4/2. Di sini, di kedua bilangan ini dapat kita lihat bahwa M-nya lebih kecil daripada N sehingga menghasilkan 0. Sehingga limit X mendekati tak hingga 4 ditambah 0 per 2 ditambah 0 sama dengan 4/2 atau sama dengan 2. Yang terakhir yaitu limit tak hingga bentuk tak hingga dikurang tak hingga. Jadi di limit tak hingga bentuk tak hingga dikurang tak hingga ini, dia mempunyai dua bentuk. Yang pertama, dikalikan sekawan akar. Itu maksudnya gimana? Jadi kita langsung masuk saja ke contohnya. Di sini kita mempunyai limit X mendekati tak hingga 4x dikurang 5 per akar 3x kuadrat min X min 1. Lalu limit X mendekati tak hingga, kita kalikan penyebut dan pembilangnya dengan pangkat tertinggi di setiap penyebut dan pembilangnya. Pada pembilang, pangkat tertingginya yaitu X pangkat 1. Makanya di sini 1 per X pangkat 1. Dan yang di sini pangkat tertingginya ada X kuadrat. Makanya di sini kita kalikan dengan X kuadrat. Lalu setelah dikalikan, kita dapatkan hasilnya 4x per x min 5 per x per akar 3x kuadrat per x kuadrat min x per x kuadrat min 1 per x kuadrat. Lalu kita bisa coret x yang memiliki pangkat yang sama. Di sini pangkatnya sama, jadi kita bisa coret. Yang ini juga x kuadrat per x kuadrat kita bisa coret. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 4 min 0 per akar 3 kurang 0 kurang 0. Di sini dia kenapa 0? Karena pada bagian depan X atau koefisiennya dia tidak mempunyai angka. Jadi jika kita substitusikan tak hingga ini dengan X, hasilnya adalah 0. Kita dapatkan hasil akhirnya yaitu 4 per akar 3 atau 4 per 3 akar 3. Yang selanjutnya, bentuk kedua, yaitu dibagi dengan X pangkat tertinggi. Kita lihat contohnya di sini, dibagi dengan X pangkat tertinggi. Kalau yang tadi itu kan penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Sedangkan yang di sini kita lihat di antara penyebut dan pembilangnya yang pangkatnya paling tertinggi. Di sini, di antara semua ini, kita dapatkan pangkat yang tertinggi itu X pangkat 3. Makanya di sini kita kalikan 1 per X pangkat 3 per 1 per X pangkat 3. Lalu kita dapatkan hasilnya 2X pangkat 3 per X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat min 3X pangkat 3 tambah 1 per X pangkat 3. Yang di bagian bawah juga kita kalikan dengan 1 per X pangkat 3. Kita dapatkan hasilnya X per X pangkat 3 ditambah 2 per X pangkat 3. Lalu, limit X mendekati tak hingga, setelah kita coret yang pangkatnya sama, kita dapatkan 2 kurang 2X kuadrat per X kuadrat tambah X pangkat 1. Kenapa ini bisa dicoret? Karena yang awalnya X pangkat 3 itu sama aja kayak X kuadrat ditambah X pangkat 1. Kalau kita jumlahkan hasilnya nanti X pangkat 3. Makanya ini kita jabarkan biar X-nya bisa dicoret. Lalu yang di sini 1 per X pangkat 3 per X per yang ini juga awalnya kan dia pangkat 3. Kita coretkan juga, kita jabarkan juga, lalu kita bisa coret yang pangkatnya sama. X pangkat 1 per X pangkat 1 ini dicoret. Lalu kita tambahkan dengan 2 per X pangkat 3.
kita dapatkan hasilnya limit X mendekati tak hingga 2 kurang 2 per X ditambah 1 per X pangkat 3 per 2 X pangkat 2 tambah 2 per X pangkat 3. Limit X mendekati tak hingga 2 kurang 2 per tak hingga, kita substitusikan semuanya, tambah 1 per tak hingga pangkat 3 per 1 per tak hingga pangkat 2 tambah 2 per tak hingga pangkat 3. Lalu kita dapatkan hasilnya 2 min 0 tambah 0 per 0 tambah 0. Kenapa dia 0 seperti yang tadi? Jika dia disubstitusikan dengan tak hingga, maka hasilnya yaitu 0. Jadi kita dapatkan di sini hasilnya cuma 2 atau 2 per 0 yang hasilnya tak hingga. Baiklah, selanjutnya kita memasuki limit trigonometri. Di dalam limit trigonometri ini terdapat beberapa bentuk dasar limit trigonometri. Di antaranya yaitu limit X mendekati A, yang artinya AX per sin BX sama dengan A per B. Lalu limit X mendekati A yaitu sin AX per BX sama dengan A per B. Limit X mendekati A tan AX per BX sama dengan A per B. Lalu limit X mendekati A, AX per tan BX sama dengan A per B. Limit X mendekati A, sin AX per sin BX sama dengan A per B. Limit X mendekati A yaitu tan AX per tan BX sama dengan A per B. Limit X mendekati A, sin AX per tan BX sama dengan A per B. Limit X mendekati A yaitu tan AX per sin BX sama dengan A per B. Dapat kita simpulkan dari semua bentuk dasar limit yang terdapat di sini, kita lihat dengan sesama yaitu ada sin dan tan. Jadi, jika diketahui dalam suatu limit yaitu terdapat sin atau tan, kita bisa ambil koefisien di depan X-nya aja. Kita masuk ke dalam contoh soalnya. Seperti yang di nomor 1 ini, nilai limit X mendekati 0 yaitu sin 2X per sin 6X. Yang artinya kita ambil koefisien di depan X ini saja, sama dengan 2 per 6. Jika kita sederhanakan lebih kecil menjadi 1 per 3. Yang selanjutnya di nomor 2 yaitu limit X mendekati 0 tan 2X kali tan 3X per 3X kuadrat. Yang hasilnya limit X mendekati 0 tan 2X per 3X kali tan 3X per X. Jadi yang ini tuh kita pisah. Yang awalnya 3X kuadrat, kita ambil satu kuadratnya buat dijadikan penyebut dari tan 3X. Makanya di sini ada X. Lalu kita dapatkan hasilnya karena kita ambil koefisiennya aja. Jadi di sini 2 per 3 kali 3 per 1. Kenapa di sini 1? Karena koefisien dari X itu selalu 1. Yang hasilnya 6 per 3. Jika dibagi lagi, ini masih bisa dibagi menjadi 2. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke limit trigonometri X mendekati tak hingga. Nah, di limit ini kita akan merubah bentuk limit X mendekati tak hingga menjadi limit Y mendekati 0. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Di sini kita punya limit X mendekati tak hingga X kuadrat sin 1 per X tan 1 per X ditambah 1 per 1 min cos 2 per X dikali X kuadrat. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk merubah X mendekati tak hingga menjadi Y mendekati 0 yaitu kita misalkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita misalkan 1 per X kita misalkan menjadi Y, X kita misalkan menjadi tak hingga, Y kita misalkan menjadi 0. Jadi dari semua permisalan tadi 1 per X kan 1 per X sama dengan Y. Jadi semua 1 per X kita ganti dengan Y seperti berikut. Nah, pada akhirnya kita memiliki hasil limit Y mendekati 0 1 per Y kuadrat dikali sin Y dikali tan Y ditambah 1 per 1 min cos 2Y dikali 1 per Y kuadrat. Nah, di sini kita menggunakan sudut rangkap yang sudah sesuai ketentuannya. Cos nx sama dengan 1
min 2 sin kuadrat n per 2x. Akhirnya dari persamaan seberangkat ini kita mendapati 1 min 2 sin kuadrat y dikali 1 per y kuadrat. Dan semua yang y ini kita kalikan ke dalam, kita masukkan semuanya ke persamaan ini. Jadi semuanya kita bagi dengan y. Lalu semuanya di sini kita kalikan satu per satu, kita mendapati hasilnya limit y mendekati 0, sin y per y dikali limit tan y per y ditambah limit y mendekati 0 per limit y mendekati 0 2 sin kuadrat y per y. Dari sini kita bisa cari langsung aja sin y per y itu 1, tan y per y itu 1, limit y mendekati 0 itu 1, dan ini sisa 2 aja. Lalu kita mendapatkan hasilnya 1 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 2 per 2. Hasilnya adalah 2 per 2 sama dengan 1. Baiklah teman-teman, itulah dia penjelasan dari kami mengenai limit dan limit trigonometri untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benadia Saina Sarika dari kelas 12 6. Jadi di sini saya ingin membuat video remet matematika tingkat lanjut yang dimana judulnya yaitu turunan. Langsung aja kita masuk ke materinya. Baiklah, di sini itu ada turunan. Rumus dari turunan itu yaitu limit h atau apapun itu mendekati 0 yang rumusnya f kali x tambah h dikurang fx per h. Yang dimana sifat-sifat turunan itu ada 3. Yang pertama, fx sama dengan ax pangkat n, yang artinya jika diturunkan menjadi f turunan x sama dengan n ini adalah pangkatnya tadi. Jadi n ini dipindahkan ke depan, lalu dikalikan dengan ax, lalu yang n yang awalnya tadi misalnya n-nya 3, terus udah dipindahkan ke sini kan, yang ini misalnya jadi 3. Kita pakai contoh kayak gini, misalnya 3x pangkat 2. Kalau diturunkan dia menjadi 2, pangkatnya diturunkan ke depan, lalu dikalikan dengan yang 3 ini, 3x, lalu yang pangkatnya yang awalnya 2 ini dikurangkan dengan 1, menjadi 2 dikali 3 itu 6x, pangkatnya dikurangi 1 menjadi 1, jadi hasilnya 6x. Selanjutnya, sifat turunan yang kedua yaitu ada fx sama dengan a. Nah, kalau misalnya fx sama dengan a aja, dia nggak ada ax-nya, nggak ada x-nya, nggak ada variabel, dia cuma koefisien aja, itu turunannya merupakan 0. Lalu sifat yang ketiga yaitu fx sama dengan ax, dia punya variabel namun tidak punya pangkat. Jadi turunannya itu cuma koefisien aja, variabelnya hilang. Kita langsung masuk ke dalam contohnya. Di sini kita punya contoh. Carilah turunan dari fx sama dengan 2x kuadrat min 1. Jadi kita dapatkan yaitu limit h mendekati 0, 2 kali x plus h kuadrat min 1 kali min 2x kuadrat min 1 per h. Ini kita menggunakan terapan rumus yang di awal tadi. Jadi langsung kita jumlahkan. Ini kita keluarkan dari kurung dahulu, lalu kita pangkatkan dan kita kalikan. Jadi di sini kita dapatkan hasilnya limit h mendekati 0 yaitu 2 kali x kuadrat plus 2xh tambah h kuadrat min x min 2x kuadrat tambah 1 per h. Lalu limit h mendekati 0 2x kuadrat plus 4xh tambah 2h kuadrat min 1 min 2x kuadrat tambah 1 per h. Kita jumlahkan hasil dari ini menjadi limit h
min 1, yang dimana N ini merupakan pangkat, G turunan ini merupakan turunan, dan GX ini merupakan awal dari bentuk fungsinya, yang maksudnya tetap itu awal bentuk fungsinya. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam contohnya. Di sini terdapat contoh yang dimana dia minta carilah turunan dari fx sama dengan 5 per 4 min 3x pangkat 3. Nah, dari fungsi ini kita gunakan sifat fungsi, yaitu 1 per a pangkat m. Pangkat m ini maksudnya pangkat yang terdapat di dalam fungsinya ini, kayak pangkat 3 ini, sama dengan a pangkat min m. Kenapa dia pangkat min m? Karena dia per 1 per bla bla bla. Jadi jika dinaikkan ke atas, pangkatnya berubah jadi min, yang hasilnya 5 kali 4 min 3x pangkat min 3. Jadi fungsi turunannya yaitu sama dengan min 3 kali 5 dikali min 3 dikali 4 min 3x pangkat min 3 min 1. Ini kita gunakan dari rumus yang tadi. Yang di sini kita punya pangkatnya, terus di sini ada turunannya, dan ini yang tetapnya, tapi pangkatnya kita kurangkan dengan 1. Kita dapatkan hasilnya yaitu 45 dikali 4 min 3x pangkat min 4, yaitu kita balikan ke posisi semula menjadi 45 per 4 min 3x pangkat 4. Baiklah, selanjutnya yaitu ada turunan bentuk perkalian. Di sini kita menggunakan rumusnya itu jika diketahui suatu fungsi dengan bentuk fx sama dengan u kali v, yang dimana u ini adalah fungsi pertama dan v ini adalah fungsi yang kedua. Jadi dua fungsi diturunkan terhadap x. Yang kita turunkan itu dua fungsi tadi. Jadi yang pertama itu u-nya yang diturunkan, yang kedua itu v-nya yang diturunkan. Langsung aja kita masuk ke dalam contoh soalnya. Yang pertama, dia minta turunan pertama dari y sama dengan 6 akar x kuadrat tambah 5x. Kita dapatkan yaitu y sama dengan 6 kali x kuadrat tambah 5x pangkat 1/2. Kenapa 1/2? Karena dia yang awalnya itu berbentuk akar. Karena kalau kita mau mengeluarkan dia dari akar, maka kita tambahkan dengan pangkat 1/2. 1/2 itu sama dengan akar. Jadi setelah itu kita misalkan dengan u sama dengan 6, lalu u turunan sama dengan 0. Kenapa u turunannya sama dengan 0? Kita gunakan sifat turunan yang pertama tadi. Kalau misalnya dia cuma koefisien aja, jadi hasil turunannya itu 0. Lalu untuk v-nya kita punya x kuadrat tambah 5x pangkat 1/2 tadi, kita turunkan menjadi pangkatnya maju ke depan, 1/2 dikali 2x tambah 5 dikali x kuadrat tambah 5x pangkat 1/2 min 2/2. 2/2 itu sama aja kayak 1. Jadi kita ubah 1 itu menjadi 2/2 agar kita mudah menjumlahkannya. Kita dapatkan hasil dari turunan v ini menjadi 2x tambah 5/2 kali x kuadrat tambah 5x pangkat min 1/2. Lalu kita masukkan rumus yang tadi itu, yang di sini ke sini, lalu kita masukkan bilangan-bilangannya menjadi y turunan sama dengan 0. U turunan ini tadi 0. Jadi 0 dikali x kuadrat tambah 5x pangkat 1/2 tambah 6 kali 2x tambah 5/2 dikali 2x tambah 5x pangkat min 1/2. Lalu yang 6 ini bisa kita coretkan sama 2 menjadi 3. Jadi hasilnya 3 kali 2x tambah 5 dikali x kuadrat tambah 3x pangkat 1/2. Lalu 3 kali 2x tambah 5 kali 1/2x pangkat 2 tambah 3x pangkat 1/2. Kenapa yang ini dipangkatkan? Kenapa yang ini jadi per 1/? Karena yang ini itu awalnya min. Maaf ada kekeliruan, jadi
di sini itu harusnya min. Karena dia min, kita ganti menjadi 1 per, biar pangkatnya enggak min. Jadi setelah itu kita jumlahkan hasilnya menjadi 3 kali 2x tambah 5 per akar x kuadrat tambah 3. Kelas selanjutnya kita punya turunan bentuk pembagian yang dimana f turunan x yaitu u turunan kali v kurang u kali v turunan per v pangkat 2. Langsung aja kita masuk ke dalam contohnya. Di sini kita punya soal yaitu jika y turunan adalah turunan pertama dari y sama dengan akar 1 tambah x per 1 min x, maka dy per dx sama dengan, kita ubah dulu di sini akarnya menjadi pangkat 1 per 2 karena 1 per 2 itu sama dengan pangkat yang seperti kita ketahui tadi. Lalu kita turunkan jadi y sama dengan 1 per 2 kali 2 per 1 min x pangkat 2 dikali 1 plus x per 1 min x pangkat setengah dikurang 2 per 2 atau dikurang 1, yang hasilnya yaitu 1 per 1 min x kuadrat dikali 1 plus x per 1 min x pangkat min 1 per 2. Di sini kita dapat 1 per 1 min x pangkat 2 karena yang tadi 2-nya kita coret. Lalu yang ini kita dapat min setengah karena 1 dikurang 2 itu min 1. Jadi min 1 per 2 itu sama dengan min setengah. Lalu kita lanjut di sini, kita ubah bentuknya. Yang ini kita balik agar pangkatnya menjadi positif. Jadi 1 per 1 min x pangkat 2 dikali 1 min x per 1 plus x pangkat min pangkat setengah. Kan awalnya di sini min tuh. Karena dia dibalik, ini min plus, ini plus min. Jadi kalau dia dibalik dia jadi positif, nggak minus lagi. Lalu kita jumlahkan menjadi 1 dikali 1 min x pangkat setengah per 1 min x kuadrat dikali 1 plus x pangkat setengah menjadi y turunan sama dengan 1 min x pangkat setengah dikurang 4 per 2 per 1x 1 plus x pangkat setengah. Lalu kita dapat di sini selanjutnya kita jumlahkan yaitu x min 1 min x pangkat min 3 per 2 karena setengah dikurang 4 per 2 itu jadi min 3 per 2 terus per 1 plus x pangkat min pangkat setengah sama dengan 1 per 1 min x pangkat 3 per 2 dikali 1 plus x pangkat setengah. Yang ini jadi 3 per 2 karena dia dipindahkan ke bawah, yang awalnya negatif menjadi positif. Lalu di sini jadi 1 per karena dia dipindahkan ke bawah. Lalu kita ubah dalam bentuk akar menjadi 1 akar 1 min x pangkat 3 dikali akar 1 plus x sama dengan 1 per akar. Ini kita gabungkan akarnya menjadi, maksudnya ini kita jabarkan akarnya. Kan awalnya yang ini pangkat 3 nih, yang ini menjadi pangkat 2 sama pangkat 1.
sin 4x dikali sin 2x. Di sini dapat sin 4x karena 2 ini dikalikan dengan sin yang di sini. Namun, harusnya yang ini itu kita jabarkan terlebih dahulu ya teman-teman. Seharusnya yang di sini itu menjadi sin 2x dikali sin 2x. Jadi yang ini dikalikan ke sini. Makanya di sini dapat sin 4x dikali sin 2x. Baiklah, selanjutnya di sini kita masuk ke contoh kedua dari turunan fungsi komposisi. Di sini kita punya soal turunan pertama AC secant kuadrat 3t ditambah cot pangkat 3 5t dan carilah nilai turunan untuk t sama dengan 45 derajat. Jadi di sini kita punya kan secant kuadrat 3t plus kotangan pangkat 3 5t. Nah, jadi itu kita pakai rumus turunan fungsi komposisi yang tadi. Jadi kita turunkan dulu pangkatnya, terus turunannya, lalu fungsi yang awal pangkatnya dikurangkan dengan 1. Hasilnya menjadi 2 dikali 3t kali secant 3t dikali secant 3t tambah 3 kali 5 min kosekant kuadrat 5t dikali kotangan kuadrat 5t. Lalu di sini kita jumlahkan, hasilnya menjadi 6 tan 3t dikali secant kuadrat 3t dikurang 15 kosekant kuadrat 5t dikali kotangan kuadrat 5t. Setelah sudah dijumlahkan, kita rubah yang awalnya t menjadi 45 derajat karena dia diminta cari nilai turunan untuk t sama dengan 45 derajat. Jadi kita ubah menjadi 6 tan 3 kali 45 derajat secant kuadrat 3 kali 45 derajat dikurang 15 kosekant kuadrat 5 dikali 45 derajat dikali kotangan kuadrat 5 dikali 45 derajat. Jadi mana kita dapatkan setelah dijumlahkan itu nanti tan 135 derajat itu min 1 secant 135 derajat itu min akar 2 kosekant 225 derajat itu min akar 2 kotangan 225 derajat itu adalah 1. Setelah kita dapat nilai-nilainya, kita ubah dari yang awalnya tan, secant dan kotangan ini menjadi angka. Lalu kita jumlahkan, yang kita dapatkan hasilnya yaitu 6 dikali min 1 dikali 2 dikurang 15 dikali 2 dikali 1, itu hasilnya adalah min 42. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi fungsi naik dan turun, nilai stasioner, titik stasioner, dan nilai maksimum minimum suatu fungsi. Yang pertama, kita punya contoh untuk fungsi naik dan turun. Di soalnya diminta diketahui fungsi fx x pangkat 3 min 6x kuadrat min 5x tambah 10. Tentukan interval di mana fungsi tersebut dalam keadaan naik ataupun turun. Jadi pertama-tama kita turunkan dulu fungsi tersebut menjadi f turunan x yaitu 3x pangkat 2 min 12x dikurang 15. Fungsi naiknya yaitu selalu lebih dari 0 dan sedangkan fungsi turun itu selalu kurang dari 0. Jadi setelah kita turunkan, kita masukkan ke fungsi naik ini terlebih dahulu, yaitu 3x kuadrat min 12x min 15 lebih dari 0 dibagi 3 agar lebih sederhana dan kita mudah memecahnya. Hasilnya yaitu x kuadrat min 4x min 15 lebih dari 0. Lalu x tambah 1 dikali x min 5 lebih dari 0. Yang kita dapatkan yaitu x-nya min 1 dan x yang kedua adalah 5. Lalu kita buat menjadi bentuk fungsinya yaitu karena min 1 posisinya di bawah 0, jadi kita ambil bagian yang ini. Jadi daerah yang min 1 ke bawah ini kita arsir dan daerah 5 ke atas ini kita arsir. Maka kita dapatkan x-nya kurang dari min 1 atau x-nya lebih dari 5. Lalu untuk yang fungsi turun yaitu f turunan x kurang dari 0, yang dimana
kita dapatkan hasilnya sama, yaitu X-nya min 1 dan X yang kedua 5. Namun kalau untuk fungsi turun ini kita ambil daerah arsir yang negatif karena dia di bagian bawah. Kalau yang fungsi naik tadi dia diambil daerah arsir yang positif karena dia berada di bagian atas kurva. Lalu kita dapatkan hasilnya di sini, yaitu X lebih dari min 1 dan X kurang dari 5. Kita dapat arsirannya, dapat daerah yang bagian negatif. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh nilai dan titik stasioner. Di sini kita punya soal, diketahui fungsi f(x) yaitu x pangkat 3 min 3x kuadrat min 9x dan plus 12. Tentukan nilai stasioner dan titik-titik stasionernya. Jadi yang pertama, kita cari dulu nilai stasionernya. Dari fungsi yang sudah tersedia, pertama-tama kita turunkan dulu dari x pangkat 3 min 3x kuadrat min 9x plus 12 menjadi 3x kuadrat min 6x min 9. Untuk mencari nilai stasionernya, pertama-tama kita cari dulu titik x-nya. Di sini kita bagi 3 sama kayak yang tadi agar mempermudah untuk menyederhanakannya. Lalu kita dapatkan x-nya yaitu min 1, lalu x yang kedua adalah 3. Baru kita masukkan ke dalam fungsinya, kita substitusikan hasil x kedua ini tadi ke dalam fungsi yang kita turunkan tadi. Lalu setelah kita dapat titik x1 dan titik x2, kita substitusikan titik tersebut ke dalam fungsi yang tertera di soal. Kita dapatkan yang x min 1 tadi menjadi f min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 min 3 kali min 1 pangkat 2 min 9 kali min 1 plus 12. Yang hasilnya yaitu min 1 min 3 plus 9 plus 12 adalah 17. Lalu titik yang kedua, x sama dengan 3 yaitu f3 sama dengan 3 pangkat 3 min 3 kali 3 pangkat 2 min 9 kali 3 plus 12 sama dengan 27 dikurang 27 dikurang 27 plus 12. 27 kita coret sama-sama 27 habis. Lalu hasilnya min 27 ditambah 12 yaitu adalah 15. Jadi kita dapat nilai stasionernya yaitu 17 dan min 15. Jadi karena nilai stasionernya sudah ada, kita tinggal masukkan ke titik stasionernya. Yang dimana hasilnya titik stasionernya itu min 1,17 dan 3, min 15. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu contoh fungsi maksimum dan minimum. Sini kita punya soal, tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi f(x) x kuadrat min 6x plus 5 pada interval x lebih dari 0 dan x kurang dari 5. Jadi pertama-tama seperti yang dua contoh tadi, kita turunkan dahulu fungsi yang diketahui. Jadi fungsi yang diketahui itu x kuadrat min 6x plus 5 kan. Jadi kita turunkan menjadi 2x min 6. Lalu kita masukkan ke rumusnya f turunan x sama dengan 0 yaitu 2x min 6 sama dengan 0, pindah ruas 2x sama dengan 6, lalu x sama dengan 3 karena 6 bagi 2 merupakan 3. Lalu karena dari soalnya dia diminta pada interval x lebih dari 0 dan x kurang dari 5, lalu kita dapatkan juga titik x-nya di sini. Kalau f(x) sama dengan 0 itu x-nya sama dengan 3. Jadi kita masukkan ketiga titik yang diketahui. X sama dengan 3, x sama dengan 0, x sama dengan 5. Yang pertama x sama dengan 3. Di x-nya kita ubah menjadi 3. Jadi f(x) sama dengan 3 kuadrat min 6 kali 3 plus 5 yaitu 9 kurang 18 tambah 5 hasilnya min 4. Lalu x sama dengan 0. f(0) sama dengan 0 kuadrat min 6 kali 0 tambah 5 sama dengan 5. Lalu x sama dengan 5 yaitu f5 sama dengan 5 kuadrat min 6 kali 5 tambah 5 sama dengan 25 dikurang 30 tambah 5 yang hasilnya adalah 0. Jadi kita dapatkan di sini titik maksimum dan minimumnya, yaitu maksimumnya kita punya 5 dan minimumnya kita punya min 4. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi
per 4 itu selalu pi dalam matematika itu merupakan 180. Jadi 180 ini kita bagikan dengan 4 yang hasilnya yaitu 45 derajat. Oke, kita langsung saja masukkan ke dalam rumusnya. M sama dengan F turunan X1 yaitu M sama dengan 2 cos 2X. Kenapa 2 cos 2X? Karena dari sini dia merupakan sin. Turunan sin itu merupakan cos. Jadi sin 2X menjadi cos 2X. Lalu di sini ada 2 karena 2 ini diambil dari koefisien X. Koefisien variabel X-nya. Jadi 2 cos 2X. Lalu kita masukkan 45 derajat atau titik singgungnya tadi ke dalam sini. Jadi 2 cos 2 dikali 45 derajat yaitu 2 cos 90 derajat. Cos 90 derajat itu 0. Jadi 2 kali 0 hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita masuk ke persamaan garis singgung. Jadi rumus persamaan garis singgung itu merupakan ada Y dikurangi Y1 sama dengan M atau berarti Y dikali X min X1. Keterangannya itu adalah M sebagai gradien, lalu X1 sama Y1 merupakan titik singgungnya. Lalu di sini itu ada rumus-rumus ketentuannya jika diketahuinya itu persamaan sama dengan 0 atau persamaan fungsi Y atau Fx. Kalau misalnya dia persamaan fungsi Y, jadi dia bisa langsung aja ambil gradiennya dari koefisien variabel X-nya. Sedangkan kalau misalnya dia pakai persamaan sama dengan 0, dia dicari dulu menggunakan rumus M sama dengan min A per B. Yang dimana min A itu koefisien dari X dan B itu koefisien Y. Lalu di sini jika diketahui nanti dari soalnya dia sejajar atau dimintanya tegak lurus nih. Kalau misalnya dia sejajar, M1-nya sama dengan M2. Tapi kalau dia tegak lurus, M1-nya dikali M2 sama dengan min 1. Langsung aja kita ke contoh soalnya. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2x kuadrat kali x min 3 yang tegak lurus 4x min 24 Y min 1 sama dengan 0 adalah, di sini pertama-tama kita cari dulu gradiennya. Karena dari soal dia diketahuinya itu persamaan sama dengan 0 nih di sini. Nah, makanya di sini kita pakainya rumus M sama dengan min A per B yang kita dapatkan dari soal yang kita ketahui yaitu A itu sama dengan 4 karena di sini dia dari rumusnya pakai min, jadi min 4 per min 24 sama dengan 1/6. Lalu untuk menentukan tegak lurus atau sejajarnya, di sini kan dia mintanya tegak lurus nih. Jadi kita masukkan rumus yang tegak lurusnya yang 1 kali M2 sama dengan min 1. Jadi M1-nya udah kita dapat tadi nih di gradien awal kan 1/6. Jadi langsung aja kita masukin 1/6 dikali M2 sama dengan min 1. Lalu pindah ruas M2 sama dengan min 1 dikali 6/1 sama dengan min 6. Lalu di sini kita turunkan persamaan garis singgung kurva yang Y sama dengan X kuadrat dikali X min 3. Kita kalikan, maksudnya kita kalikan ke dalam. Kan awalnya ini terpecah, jadi kita kalikan ke dalam, jadi 2x pangkat 3 min 6x kuadrat. Lalu karena gradien yang keduanya udah kita temukan, gradien yang keduanya inilah yang akan kita gunakan untuk mencari titik singgungnya. Jadi min 6 sama dengan persamaan yang tadi. Persamaan yang tadi min 6 sama dengan 6x kuadrat min 12x. Lalu tadi kita udah dapat gradien duanya yaitu min 6, jadi yang gradien duanya ini yang kita gunakan untuk menentukan titik singgung X-nya. Jadi min 6 ini kita masukkan ke dalam, ke min 6 ini kita gunakan
digunakan untuk mencari titik singgung X-nya. Jadi min 6 sama dengan 6x pangkat 2 min 12x. Kenapa di sini 6x pangkat 2 min 12x, sedangkan yang di sini 2x pangkat 3 min 6x pangkat 2, karena pangkatnya itu kita kalikan dengan koefisiennya. Jadi 3 dikali 2 itu 6, lalu 2 dikali 6 itu 12. Jadi setiap apa sih, ini tuh sama aja kayak turunannya gitu loh. Jadi pangkatnya dikalikan ke koefisien, lalu pangkat yang awal ini dikurangkan 1. Sama aja kayak turunannya guys. Jadi hasilnya 0 sama dengan 6x kuadrat min 12x plus 6. Nah, agar mudah kita sederhanakan, jadi kita bagi sama-sama 6. Hasilnya yaitu 0 sama dengan x kuadrat min 2x plus 1. Nah, hasilnya x min 1 kali x min 1. Nah, jadi sama-sama ini kita dapat x satunya sama dengan 1. Lalu kita lanjut untuk mencari y satunya, yaitu kita masukkan ke rumus yang awal tadi yang ada di soal ini. Kita masukkan titik x satunya yaitu 1, jadi 2 kali 1 kuadrat kali 1 min 3 sama dengan min 4. Jadi kita dapatkan titik singgungnya yaitu 1, min 4. Selanjutnya kita masuk ke materi persamaan trigonometri. Di persamaan trigonometri ini ada persamaan sin, cos, dan tan. Di persamaan sin yaitu sin x sama dengan sin alfa. Yang pertama ada x sama dengan alfa tambah k kali 360 derajat. Yang kedua ada x sama dengan 180 derajat dikurang alfa tambah k kali 360 derajat. Yang kedua ada persamaan cos. Persamaan cos ini merupakan cos x sama dengan cos alfa. Yang dimana yang pertama x sama dengan alfa tambah k kali 360 derajat. Yang kedua ada x sama dengan min alfa ditambah k kali 360 derajat. Lalu yang di ketiga ada persamaan tan. Tan ini merupakan tan x sama dengan tan alfa, yang dimana x sama dengan alfa ditambah k dikali 180 derajat. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Sini ada contoh sin 3x sama dengan setengah akar 3x adalah nilai x-nya. Jadi yang kita ketahui di sini sin 3x sama dengan sin 60 derajat. Kenapa sin 60 derajat? Karena setengah akar 3 itu merupakan sin 60 derajat. Jadi kita langsung masukkan ke rumus yang pertamanya aja. Di sini ada x sama dengan alfa plus k kali 360 derajat. Lalu kita masukkan x-nya itu 3x, lalu alfanya sin 60, kita masukkan 60 derajat saja, lalu plus k kali 180 derajat. Lalu kita masing-masing dibagi 3. Masing-masing dibagi 3 menjadi x sama dengan 20 derajat ditambah k kali 60 derajat. Lalu kita bikin permisalan untuk x-nya. Jadi kita dapatkan k sama dengan 0 menjadi x sama dengan 20 derajat ditambah 0 dikali 60 derajat, yang hasilnya 20 derajat. K sama dengan 1, x-nya sama dengan 80 derajat. K sama dengan 2, x-nya sama dengan 140 derajat. 140 derajat. Begitu juga dengan seterusnya. Lalu di persamaan kedua itu ada x sama dengan 180 derajat dikurang alfa plus k dikali 180 derajat. Sebelumnya maaf, di sini tuh ada kekeliruan. Seharusnya yang di sini itu x-nya itu dikalikan dengan 160 derajat. 180 derajat. Baiklah, kita lanjut. Jadi di sini kita masukkan lagi 3x sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Yang hasilnya kita bagikan sama-sama 3 menjadi x sama dengan 40 derajat plus k kali 60 derajat. Kita masukkan seperti yang di persamaan pertama, yaitu k sama dengan 0, k sama dengan 1, k sama dengan 2, dan juga seterusnya. Maka kita dapatkan nilai-nilai x-nya itu dari k sama dengan ini. Selanjutnya kita akan membahas materi menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan nilai maksimum atau nilai minimum.
sini ada contoh dari selai katon akan dibuat sebuah kotak tanpa tutup dengan alas persegi jika jumlah luas bidang alas dan semua sisi kotak adalah 192 cm kuadrat. Volume kotak terbesar yang mungkin dapat dibuat adalah, jadi kita di sini punya kubus tanpa tutup dan kita memiliki rumus-rumusnya, yaitu volumenya sama dengan S kuadrat dikali T dan luas permukaannya yaitu 2X 2 kali alas plus 4L sisi tegak, 42 sisi tegak. Lalu yang pertama itu kita cari dulu T-nya untuk memasukkan ke rumus si volumenya, karena kita diminta untuk cari volumenya. Nah, jadi untuk mencari T-nya kita memasukkan luasnya tadi itu yang 192 cm kuadrat ke dalam rumus permukaan. Jadi S kuadrat ditambah 4 S kali 4 ST sama dengan 192, lalu dipindahkan ruas 4 ST sama dengan 192 dikurang S kuadrat, lalu hasilnya T sama dengan 192 dikurang S kuadrat per 4S, lalu kita pecah menjadi T sama dengan 192 per 4S dikurang S kuadrat per 4S, dan kita balikan dengan penyebutnya. Jadi 48, jadi hasilnya 48S min S per 4. Setelah kita dapatkan T-nya, kita substitusikan ke dalam rumus volum. Yang rumus volum kubus itu V sama dengan S kuadrat kali T sama dengan S kuadrat kali 48 per S kurang S per 4 T-nya tadi. Lalu hasilnya yaitu 48S min 1 per 4 S kuadrat. Lalu kita masukkan juga ke dalam keadaan stasioner. Keadaan stasioner itu V turunan sama dengan 0, yang mana 48 dikurang 3 per 4 S kuadrat sama dengan 0. Min kita pindahkan luas, min 3 per 4 S kuadrat sama dengan min 48, lalu S kuadrat sama dengan min 48 dikurang 4 per 3, 4 min 48 ini bisa dibagi dengan 3, hasilnya 16. Lalu 16 kita kalikan dengan min 4. Min 16 dikali min 4 yaitu 64. Jadi S kuadratnya ini kita jadikan jadi akar. Jadi akar 64 itu adalah 8. Lalu kita cari juga volume naiknya. Volume naiknya di sini yaitu volumenya 48S min S kuadrat per 4 yaitu 48. Kita masukkan yang S-nya tadi sudah kita dapatkan yaitu 8. Kita masukkan ke dalam sini menjadi 48 dikali 8 kurang 8 kuadrat per 4 yang hasilnya 256 cm kubik. Baiklah teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan laju perubahan. Nah, menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan laju perubahan ini ada beberapa perubahan, yaitu laju perubahan volume yang kita punya dV per dt, laju perubahan luas dl per dt, laju perubahan jari-jari dr per dt, laju perubahan tinggi dh per dt. Nah, persoalan yang berkaitan dengan laju perubahan ini berkaitan dengan aturan rantai. Di aturan rantai ini kita punya laju perubahan luas lingkaran atau luas sama dengan dr kuadrat, yaitu dl per dt sama dengan dl per dr kali dr per dt. dl per dr ini merupakan turunan fungsi luas. Lalu ada laju perubahan volume kubus V sama dengan S pangkat 3, yang mana dv per dt sama dengan dv per ds kali ds per dt, yang dv per ds ini merupakan turunan fungsi dari volume. Lalu laju perubahan volume tabung, di sini kita punya dv per dt sama dengan dv per dh dikali dh per dt. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Di sini kita punya contoh soal yaitu laju perubahan volume kubus adalah 36 cm kubik per menit. Jika luas permukaan kubus adalah 24 cm kuadrat, maka laju perubahan panjang lusuk kubus adalah, kita cari dulu
cm kuadrat. Kita ubah menjadi 6 cm 6s kuadrat. Lalu luas permukaannya 24 sama dengan 6s kuadrat. Kita bagi dengan 6 jadinya 4s. 4 sama dengan s kuadrat. Lalu kita akarkan 4 ini. Kita akarkan 4, akar 4 yaitu adalah 2. Jadi s-nya adalah 2. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya yang tadi yang dv per dt sama dengan dv per ds kali ds per dt, yaitu dv per dt-nya 36 kan. Lalu dv per ds-nya 3s kuadrat. Lalu kita akan cari ds per dt-nya. Ds per dt itu sama dengan 36 per 3s kuadrat sama dengan ds per dt 12 per s kuadrat sama dengan 12. Masukkan s-nya jadi 2 pangkat 2 yaitu 12 per 4 yang hasilnya adalah 3 cm per menit. Baiklah teman-teman, itulah pembahasan kita pada hari ini mengenai turunan. Aku harap kalian semua bisa dapat memahami apa yang aku jelaskan ke kalian. Sekian, terima